Bab 7. Resmi bekerja. Keesokan harinya, Franklin bangun, bergegas mandi, dan mengenakan kemeja terbaik yang dimilikinya. Kemeja itu dibeli oleh ayah angkatnya seharga 200 ribuan. Walau tidak bisa disebut mahal, namun karena jarang digunakan, maka kemeja itu tetap terlihat bagus. Memakai jeans terbaik dan mengambil sepatu lusuh bekas ayah angkatnya yang sudah terpakai. Kemudian, ia berdiri di depan cermin sembari bersiul gembira. Kemarin, ia sudah memberitahukan kabar gembira ini kepada ayah dan ibu angkatnya. Dan Lian pun senang. Lalu, ia berkata, "Gaji pertama, traktir makan di restoran terbaik ya." Cie yang mau berangkat kerja ngacanya sampai berhari-hari. Lian menggoda Franklin di pagi itu. Leonie hanya tersenyum melihat keakraban putra dan putrinya. "Sini kita sarapan, panggil ayahmu." Leonie memerintah kepada Lian untuk memanggil Reinhard. Sarapan pagi ini seperti biasa, roti lapis dan teh manis. Namun, dengan kebersamaan yang dimiliki keluarga ini, sarapan sederhana ini menjadi berkesan. Reinhard setelah meneguk tehnya berkata, "Hari ini hari pertama kamu bekerja. Jangan bermalas-malasan. Gunakan kesempatan ini untuk batu loncatan ke pekerjaan yang lebih baik." Franklin mendengar nasihat ayah angkatnya, lalu ia tersenyum lebar sembari berkata, "Baik ayah. Mari kita berangkat," kata Reinhard kepada Franklin. Mereka pun berangkat bersama, karena jurusan yang dituju oleh Franklin sama dengan kantor pemerintahan tempat ayah angkatnya bekerja. Franklin pun berpamitan dengan ibunya, pergi menumpang mobil yang satu-satunya milik keluarga ayah angkatnya. Gerbang keluarga Lee. Franklin tiba di awal waktu. Ia melirik arloji di tangan kirinya. Waktu masih menunjukkan 7.30 pagi. Masih ada waktu 30 menit lagi untuk menunggu. Namun, Franklin tetap mengetuk pintu. Tiba-tiba, keluar seorang keamanan datang membuka pintu, sembari berkata, "Siapa kamu? Ada kepentingan apa kamu pagi-pagi ke sini?" Franklin tersenyum menjawab, "Paman, saya Franklin. Saya disuruh kemari oleh Tuan Anthony." Sambil menjulurkan tangannya, memberikan kartu nama Anthony. Setelah melihat kartu nama tersebut, si keamanan membuka gerbang dan menyuruh Franklin masuk dan menunggu di pojok halaman. Keamanan tersebut berjalan masuk untuk melapor ke Anthony. Tidak sampai 5 menit, keamanan tersebut muncul kembali sambil tersenyum dan membawa Franklin ke ruang kerja Anthony. "Selamat pagi, Tuan," sapa Franklin kepada Anthony. Anthony pun tersenyum. "Pagi, bagus, kamu datang tepat waktu. Kamu pergi menghadap Edward, biar diatur penempatan kamu di mana," kata Anthony Lee. Anthony Lee berkata lagi, "Antarkan dia ke Edward," perintah Anthony kepada si keamanan yang mengantar. Franklin pun berkata, "Baik, Tuan, terima kasih." Ia membalikkan badan mengikuti arah penjaga keamanan itu, berjalan menuju ruang lain di perumahan keluarga Lee. "Ini tempat tinggal Tuan Edward," ujar penjaga keamanan. Franklin mengetuk pintu hingga 3 kali baru ada jawaban dari dalam. "Siapa? Masuk saja." Suara yang berat dan terdengar orang yang suka memerintah. Franklin membuka pintu perlahan dan masuk. Di dalam ruangan tersebut, sosok gendut sedang duduk sambil mengisap cerutu. "Siapa kamu? Ada keperluan apa?" ia bertanya kepada Franklin. Franklin menjawab dengan tersenyum. "Saya Franklin, Tuan. Saya diperintahkan oleh Tuan Anthony untuk menghadap Anda untuk menentukan di mana saya ditempatkan." Edward berdiri menatap Franklin, sembari berkata dalam hati,
anak muda berusia 17 tahun, bertubuh kurus dengan kulit putih pucat, dan pakaian digunakan tidak lebih dari 300 ribuan. Kamu yang kemarin menjatuhkan Dombas? Edward bertanya dengan kepercayaannya. Franklin menjawab dengan rendah hati. Kakak Dombas sengaja mengalah, Tuan. Suara dengusan Edward meremehkan Franklin. Kamu ditempatkan di klub 1001 malam. Jam kerjanya dari jam 7 malam sampai dengan klub bubar. Apakah kamu mengerti? Tanya Edward. Franklin mengangguk sembari menjawab. Mengerti, Tuan. Kamu bisa berangkat sekarang ke sana dan melapor ke Redo sambil menulis lembar surat menyerahkan ke Franklin. Serahkan ini ke Redo biar dia atur kamu selanjutnya, kata Edward. Baik, Tuan. Terima kasih, jawab Franklin sambil menerima surat tersebut. Ia lanjut bertanya, apakah saya bisa berangkat sekarang, Tuan? Iya, jawab Edward sambil kembali ke kursinya. Begitu duduk, ia berkata, oh iya, satu hal lagi. Gaji kamu 15 juta sebulan, namun hanya menerima 12 juta sebulan. Yang 3 juta untuk biaya administrasi dan lain-lain. Kamu paham? Franklin terkejut karena tidak pernah tahu hal seperti ini. Namun, ia butuh pekerjaan ini. Maka, ia tidak mempersoalkan dan mengangguk tanda setuju. Ia berjalan keluar gerbang keluarga Lee dan menuju ke klub 1001 malam. Klub ini terletak di tengah kota. Jika berjalan kaki, butuh waktu 2 jam lebih. Karena Franklin tidak membawa uang lebih, kecuali ongkos taksi untuk pulang, maka ia putuskan untuk berjalan kaki menuju klub tersebut. Berjalan kaki selama 2 jam cukup menguras tenaga, dan baju kemeja yang Franklin gunakan penuh dengan keringat. Jadi, ia putuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon, untuk melepas lelah dan mengeringkan keringat tubuhnya. Setelah itu, baru pergi ke klub 1001 malam yang sudah berada di depannya. Setelah cukup beristirahat dan keringat di tubuhnya sudah mengering, maka ia melangkahkan kaki menuju klub tersebut. Sampai di sana, saat mau masuk ke klub tersebut, ia dihadang oleh keamanan yang menjaga di pintu masuk. Hei, mau kemana kamu? Tanya si penjaga. Franklin tersenyum menjawab, saya mau ketemu dengan kakak Redo. Si penjaga mendengus melihat pakaian dan sepatu rusuh Franklin. Sebutkan nama kamu, dan kepentingannya apa untuk bertemu Tuan Redo? Tanya penjaga. Saya dikirim ke sini oleh Tuan Edward untuk bertemu Tuan Redo, kata Franklin. Mendengar nama Edward, penjaga tersebut terdiam sambil menunduk, lalu mengatakan, silakan kalau begitu. Mari saya antar ke ruangan Tuan Redo. Mereka pun berjalan menuju ke ruangan Tuan Redo. Lalu mengetuk pintu. Terdengar suara dari dalam ruangan. Masuk! Franklin masuk ke dalam. Di ruangan itu sosok kekar sedang duduk, menikmati sarapan ala baratnya, sambil dilayani wanita muda dan cantik. Tanpa mengangkat muka, dia bertanya, siapa kamu? Mau apa datang ke sini mengganggu waktu sarapan saya? Redo bertanya dengan kesombongannya. Franklin menjawab, saya Franklin. Kesini sesuai dengan perintah Tuan Edward, sambil menjulurkan surat di tangannya ke atas meja. Redo melihat sekilas ke surat itu dan melanjutkan sarapannya. Tidak peduli lagi dengan Franklin yang masih berdiri. Setelah selesai sarapan, ia mengangkat kepalanya. Kamu dikirim Edward ke sini untuk menjadi bagian keamanan di klub ini. Redo berkata dan lanjut bertanya, apa kamu sudah paham jam kerjanya? Saya tegaskan, jam kerja kamu dari jam 7 malam sampai dengan bubar. Kamu bisa tinggal di asrama di belakang klub ini. Libur dalam sebulan hanya 2 hari. Redo terus mengoceh. Franklin pun mengangguk, sembari berkata, saya mengerti Tuan Redo. Redo mendengus. Bagus, silakan keluar dan pergi ke asrama di belakang dan dapat pakaian seragam keamanan.
Lanjut Redo memerintah Frankly dan penjaga yang mengantarnya. Frankly diantar ke belakang menuju asrama. Diberi satu set pakaian, seragam keamanan, dan diberi sebuah kamar kecil untuk istirahat. Karena jam kerja masih lama, maka Frankly coba untuk beristirahat. Sore harinya, Frankly membasuh tubuhnya dan mengenakan seragamnya. Ia kelihatan tampan dan gagah. Ia tersenyum sendiri, teringat dahulu ia suka mengisengi penjaga keamanan di rumah keluarga Lee. Di waktu ia keluar dari kamar dan menuju ke pintu utama klub dan mulai resmi bekerja. Bab 8. Makan malam bersama keluarga Renat. Waktu berlalu. Sebulan tiba. Waktunya menerima gaji begitu pun dengan Frankly. Ia berjalan menuju kasir dan menunjukkan kartu anggotanya. Kasir berhitung dan menyerahkan lembaran uang beserta selembar kertas slip gaji Frankly. Frankly merasa bahagia dan kemarin ia sudah meminta izin untuk mengambil jatah libur 2 hari untuk pulang ke rumah orang tua angkatnya. Dengan gembira ia berjalan, membeli pakaian baru, sepatu celana untuk dirinya sendiri, dan tidak lupa membeli telepon seluler seharga ratusan ribu agar mempermudah komunikasi ke rumah. Dengan menumpang taksi, ia tiba di rumah. Ibu angkatnya sedang menyapu halaman. "Ibu angkat, aku pulang," teriak Frankly tersenyum. Teriakannya terdengar hingga ke dalam rumah. Lian yang sedang bersantai sambil menonton berita meloncat keluar. "Kakak angkat, kamu pulang," sambil berani menarik tangan Frankly ke dalam. Leonie tersenyum melihat keduanya melangkah ke dalam. "Ayah, kakak angkat pulang, ayo bangun," teriak Lian membangunkan Renat yang sedang tiduran di balai bambu belakang rumah. Renat bangun dan masuk menuju rumah sambil tertawa. "Akhirnya pulang juga," ia tertawa. Frankly berlari memeluk ayah angkatnya. Walau baru sebulan, namun rasa rindunya pada keluarga ini sangat mendalam. Leonie membawa teh dan menyajikannya, sembari berkata, "Minumlah teh ini dahulu," katanya dengan lembut. Frankly tersenyum. "Terima kasih ibu angkat," sambil menghirup teh buatan ibunya. Setelah semuanya duduk, Frankly mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkan kepada ibu angkatnya. "Ibu, ini uang gaji saya bulan ini. Maaf kurang karena tadi saya gunakan untuk membeli pakaian dan keperluan pribadi saya." Leonie terharu dan menolaknya, sembari berkata, "Kamu peganglah uang ini. Belilah sesuatu untuk dirimu sendiri. Jika ada sisa, maka tabunglah untuk bekal di masa depan." Namun Frankly memaksa ibunya untuk menerima uang tersebut. "Ini gaji pertama saya, dan ini adalah hak ibu angkat. Saya akan berusaha lebih keras bekerja agar bisa menabung dari gaji saya selanjutnya." Lian mendengus tidak terima. "Tidak bisa begitu. Kan kakak berjanji gaji pertama dipakai untuk traktir Lian di restoran mahal." Leonie tertawa. Anak ini ingat saja apa yang dijanjikan kakaknya. Dia menatap Frankly. "Baiklah, ibu terima uang ini. Karena kamu sudah berjanji kepada Lian, maka malam ini kita berangkat pergi makan malam di restoran." "Ayah, ini cerutu kualitas baik tadi saya beli untuk ayah," kata Frankly sambil menyerahkan kotak cerutu Kuba kepada ayah angkatnya. Renat pun tertawa. Bagus, ayah terima cerutunya." Jam 6 sore keluarga ini berangkat menuju restoran Tong di tengah kota. Restoran ini milik keluarga Tong, termasuk salah satu restoran terbaik di kota ini. Hanya saja kalah dari restoran di hotel bintang 5. Mereka pun memilih meja untuk 4 orang, dan untungnya masih terdapat meja kosong. Karena malam ini restoran penuh. Karena banyak keluarga yang datang untuk makan malam bersama di hari libur. Bagi keluarga itu, hari ini adalah kesempatan yang jarang ditemui karena kesibukannya sehari-hari di waktu kerja. Di meja paling besar di ruangan itu, duduk para gadis muda mengenakan pakaian mahal dengan perhiasan yang berkilau. Mereka bercanda bersama
Dengan penuh tawa terlihat tiada beban di pundak mereka. Mata Frankly yang tajam menangkap satu wajah yang begitu anggun dengan bentuk wajah tirus, mata bulat seperti bunga persik, alis mata yang tebal alami, tersenyum mendengar celotehan teman-temannya. Wajah itu mengingatkan dirinya pada ibunya di waktu muda. Cantik walau tanpa hiasan. Alami. Cecilia Chu, nama gadis itu berasal dari kelas 2 Chu. Cil, bagaimana hubunganmu dengan Tuan Muda Qin? Tanya teman di sampingnya. Cecilia melirik dan menjawab, hubungan apa? Aku tidak pernah berhubungan dengan dia. Teman yang lain menimpali. Bukannya perusahaanmu yang baru berdiri didukung oleh keluarga Qin? Keluarga Qin adalah keluarga kelas 1 di kota ini. Dasar perusahaan mereka bergerak di bidang alat-alat kesehatan dan memiliki pabrik farmasi sendiri. Qin of Healthy. Iya, tapi hubungan perusahaan aku terbatas dalam pekerjaan dan tidak lebih. Jawab Cecil sambil tersenyum. Cecilia Chu memiliki perusahaan periklanan yang didirikan olehnya dan dia sebagai presiden direktur di perusahaan itu. Walau baru berdiri, nama perusahaan itu cukup terkenal dan cepat meningkat. Harga pasarnya karena banyak dukungan dari tuan muda keluarga teratas di kota ini, yang mengharapkan dukung mereka dapat mendekatkan dirinya ke Cecilia. Cecilia Chu terkenal sebagai gadis cantik di kota ini. Ditambah dengan kepintarannya dalam berbisnis, maka banyak keluarga besar berbondong-bondong menuju keluarga Chu untuk mengajukan lamaran. Namun semua ditolak oleh Cecilia secara halus, dengan alasan masih fokus dengan kuliah dan perusahaannya. Banyak keluarga kecewa, namun tetap berlomba untuk mendukung perusahaan Cecilia agar putra mereka terpilih menjadi pendampingnya. Manusia berbuat baik dengan imbalan. Saat Cecilia digoda teman-temannya, ia membuang muka tepat ke arah Frankly, sekeluarga. Bersamaan, Frankly sedang mengangkat mukanya dan tatapan matanya menuju Cecilia karena penasaran. Dua pasang mata saling memandang, dan Cecilia pun cepat mengalihkan pandangannya ke arah temannya karena tidak tahan menatap lama ke mata Frankly yang tajam bagai mata elang. Setelah selesai memakan hidangannya, Frankly berdiri menuju toilet. Saat itu, telepon selulernya bergetar. Tanda ada pesan masuk. Ia mengambil dan membaca sambil berjalan ke arah toilet. Setelah membalas pesan tersebut, Frankly merasakan kepalanya berbenturan dan terdengar suara gelas pecah. Ia menabrak pelayan yang sedang membawa pesanan untuk meja lain. Makanan itu tumbah di lantai, bahkan membasahi baju para pelanggan di meja besar itu. Maaf, Frankly gugup ke pelayan. Matamu di mana? Apakah kamu buta? Pelayan berteriak keras memaki. Frankly pun menjawab, mohon maaf, saya akan bertanggung jawab. Masukkan tagihannya di meja 15, biar saya membayarnya. Baik, jawab pelayan itu memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan lantai. Frankly melirik ke meja besar, melihat gaun Cecilia Chu basah, tertumpah es. Ia dengan gugupnya menggulurkan tangan untuk membersihkan es yang masih menempel di paha Cecilia. Apa yang kamu lakukan? Cecilia berteriak. Teman-temannya berdiri dan mulai memaki. Dasar miskin, baru pertama kali ya masuk restoran. Dasar cabul, menyentuh Cecilia. Apakah kamu berhak menyentuh gadis tercantik di kota ini? Teman lain mulai berteriak. Frankly pun berdiri temanggu tak tahu harus menjawab apa. Semua salahnya. Namun, apa yang mesti ia lakukan? Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Tadi hanya gerakan spontan untuk membersihkan. Frankly mencoba membela diri. Para gadis tidak terima. Apa yang tidak sengaja? Kau mencari kesempatan ya untuk menyentuh Cecilia? Lihat itu gaun Cecilia rusak. Apa kamu bisa menggantinya? Kamu tahu harganya? Itu gaun ratusan juta harganya. Kamu bekerja berbulan-bulan belum tentu bisa membelinya.
Semua teman Cecilia saling bersautan. Anehnya, Cecilia sebagai korban hanya diam. Ia tahu Franklin tidak sengaja menabrak pelayan dan gerakan refleksnya untuk membersihkan tumpahan es pun tadi tanpa disadari. Jadi, ia berkata, "Sudahlah, ia tidak sengaja." Cecilia berkata pada teman-temannya. Ia menatap Franklin dan berkata, "Lain kali, hati-hati." Franklin masih bingung. "Bukannya cepat minta maaf?" Teman Cecil terus memaki Franklin. Franklin tersadar sambil sedikit membungkukkan badannya. Lalu ia berkata dengan lembut, "Mohon maaf sekali lagi. Lain kali saya akan lebih hati-hati." Teman-teman Cecilia mencibir. Terlihat perbedaan di antara mereka. Walau berasal dari keluarga kaya, Cecilia menghargai orang lain, sedangkan temannya menganggap remeh orang lain yang statusnya di bawah mereka. Setelah membayar tagihan, termasuk makanan yang tumpah, Franklin keluarga pulang menuju ke rumah. Franklin memasuki kamarnya, lalu membandingkan tubuhnya ke atas kasur. Hingga 1 jam, matanya tidak bisa terpejam. Wajah Cecilia acuh selalu hadir di ujung matanya. Inilah akhir dari makan malam pertama dengan gaji pertamanya. Ia tersenyum, mengingat statusnya saat ini. Ia membuang jauh perasaan yang timbul di lubuk hatinya.